Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kembali kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, tunduk kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Kami menyiapkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Kami siap dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23. Saya berikan renungan siang hari ini mengatasi rasa khawatir. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara, khawatir adalah sikap berpikir berlebih tentang suatu masalah atau situasi. Jadi khawatir sikap berpikir yang berlebih tentang sesuatu, baik masalah maupun situasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan khawatir sebagai takut terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Saudara, khawatir bisa dialami oleh siapa saja. Ya, khawatir bisa melanda siapa saja. Semua orang bisa mengalami khawatir. Orang percaya, umat Tuhan, bahkan hamba Tuhan pun bisa mengalami khawatir. Orang yang berpendidikan tinggi, berpendidikan rendah, latar belakang sosial apapun, semua orang bisa mengalami khawatir. Dan hari ini kita akan belajar dari Mazmur pasal 55-23 bagaimana kita mengatasi rasa khawatir itu. Jadi kita akan belajar dari pengalaman Raja Daud sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Dia mengalami kekhawatiran yang luar biasa, dan kita akan belajar bagaimana dia bisa mengatasi rasa khawatirnya. Kita lihat bahwa apa yang dialami Daud sehingga dia khawatir, bahkan khawatir luar biasa. Dikatakan ayat yang ketiga, 5, ayat yang ke-6 dari Mazmur pasal 55 bahwa dikatakan Daud sedih, cemas, gelisah, takut, dan gemetar. Jadi kekhawatiran yang sangat dahsyat dialami oleh Daud. Hal itu disebabkan karena pengkhianatan orang-orang terdekatnya, yaitu penasehatnya dan juga anak kesayangannya itu Absalom. Mereka berdua bersepakat untuk melakukan kudeta, merebut kekuasaan kepada Daud, merebut kekuasaan dari Daud dengan cara paksa. Ya, jadi Absalom yang menerima masukan, nasihat dan juga bisikan dari penasehat Daud akhirnya melakukan kudeta terhadap Daud, sehingga Daud harus lari, harus pergi dari istananya, dari rumahnya sendiri. Daud mencurahkan apa yang dialami, apa yang dirasakan kepada Tuhan, dan itu dicatat di dalam Mazmur pasal 55 ini. Jadi saudara, sebagai umat Tuhan pun kita bisa mengalami hal yang serupa yang dialami oleh Daud. Kita bisa mengalami kekhawatiran, kita bisa mengalami kecemasan, bahkan ketakutan, gemetar. Apapun yang menjadi penyebab itu, apakah kita dikhianati oleh teman dekat kita dikhianati oleh teman bisnis kita, bahkan satu tim di dalam pelayanan, kita merasa dikhianati, kita merasa diperlakukan dengan tidak adil dan lain sebagainya, yang membuat akhirnya kita cemas, takut, bahkan juga khawatir. Hari ini kita belajar apapun yang kita alami, kita belajar dari Raja Daud. Dia datang kepada Tuhan, dia mencurahkan isi hatinya, dia menyampaikan segala apa yang dirasakannya kepada Tuhan. Dia mengatakan bahwa dia cemas, gelisah, takut, gemetar, dia khawatir. Kita lihat ayat yang ke-23, apa yang dilakukan Daud. Dikatakan bahwa Daud menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Jadi ketika Daud mengalami rasa khawatir itu, Daud berdoa kepada Tuhan, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, dan dia menyerahkan rasa khawatirnya itu kepada Tuhan.
Kata menyerahkan di sini arti literalnya adalah melemparkan. Jadi Daud melemparkan, menyerahkan khawatirnya kepada Tuhan. Artinya bahwa rasa khawatir itu tidak dibiarkan diam lama, rasa khawatir itu tidak dibiarkan berada lama di dalam kehidupannya. Rasa khawatir itu tidak dibiarkan menguasai hidupnya, tapi rasa khawatir itu diserahkan kepada Tuhan, dilemparkan kepada Tuhan. Lemparkan di sini mungkin bisa kita ilustrasikan seperti saudara mungkin pernah atau sering melihat film-film action di mana ada adegan ada seorang tentara yang menerima serangan dari musuh, misalkan dilempar granat, dan ketika ada granat di depannya tetapi belum meledak, dan tentara itu akan cepat-cepat ambil dan lempar granat tersebut. Kata serahkan bisa digambarkan seperti itu. Nggak mungkin ketika tentara itu melihat granat yang belum meledak terus cuma dilihatin, terus dibiarkan begitu saja, pasti tidak akan dilakukan. Justru akan cepat-cepat diambil dan dilempar. Ya, menyerahkan dengan cepat. Jadi apapun yang membuat kita khawatir, saudara, jangan biarkan khawatir itu terlalu lama, bahkan mendominasi hidup kita, menguasai hidup kita sehingga justru kita menjadi tidak efektif. Tapi harusnya segera serahkan rasa khawatir itu kepada Tuhan. Dan ketika kita menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan, dikatakan ayat yang ke-23 bagian B, Ia akan memelihara engkau. Ya, Tuhan akan memelihara kita. Memelihara artinya memberikan apa yang kita butuhkan pada saat itu. Apa yang membuat kita khawatir? Ya, ada banyak hal, satu dengan yang lain berbeda. Ada yang khawatir dengan kebutuhan hidup sehari-hari, ketika kita serahkan kepada Tuhan, dikatakan Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan, termasuk kebutuhan hidup sehari-hari. Ada yang khawatir tentang pasangan hidup, ada yang khawatir tentang karir, ada yang khawatir tentang kesehatan, dan yang lain sebagainya. Apapun yang membuat kita khawatir, hari ini firman Tuhan mengatakan, serahkan khawatir kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Tuhan akan memelihara kita, dan dikatakan bagian seterusnya, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Artinya ketika rasa khawatir itu kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Artinya sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan, terkadang kita goyah menghadapi hal-hal yang kita temui dalam perjalanan hidup kita. Tapi firman Tuhan mengatakan ketika kita serahkan khawatir itu kepada Tuhan, tidak untuk selama-lamanya. Artinya terkadang kita goyah, tapi tidak akan dibiarkan goyah untuk selama-lamanya. Artinya Tuhan akan berikan kekuatan kepada saudara, kepada saya, ketika kita sudah menyerahkan kehidupan, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Jadi saudara, apapun yang membuat kita khawatir, datang kepada Tuhan dalam doa-doa kita, serahkan rasa khawatir itu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan, dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita tidak untuk selama-lamanya mengalami kegoyahan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita saat ini. Mungkin ada banyak hal yang membuat kita khawatir, apalagi di tengah-tengah pandemi ini. Mari, apapun yang membuat kita khawatir, serahkan kepada Tuhan. Itu cara terbaik untuk mengatasi rasa khawatir. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan siang hari ini. Terima kasih untuk nasihat-Mu kepada kami untuk membawa, bahkan menyerahkan segala hal yang membuat kami khawatir kepada Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau yang dapat memberikan jawaban atas segala hal yang membuat kami khawatir. Kami akan belajar untuk senantiasa menyerahkan kekhawatiran kami pada Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan memberikan apa yang kami butuhkan, dan Engkau akan memberikan kekuatan kepada setiap kami. Kami yakin Tuhan, kami dapat mengatasi rasa khawatir kami, karena kami percaya dan kami menyerahkan rasa khawatir itu kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk siang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.